Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami, Engkau yang kami hormati dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami hidup takut akan Tuhan, supaya kami dapat menikmati segala janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saudara dihormati sama orang lain, saudara seneng gak? Seneng ya. Banyak orang itu tersinggung kalau gak dihormati. Ya karena namanya juga manusia. Tapi bagi saya nggak penting penghormatan manusia itu nggak penting, karena manusia itu bisa munafik. Di depan kita dia hormat, di belakang bisa enggak, ya. Di depan kita bisa halo bucan, ibu kok tambah cantik, saya bilang pret. Ya karena pujian manusia itu bisa ada apanya, tapi waktu engkau dihormati Tuhan itu enggak main-main saudara. Tuhan berkata, siapa menghormati aku akan ku hormati. Saudara mau nggak dihormati Tuhan? Ya, saya tidak, kita nggak usah gila hormat. Maksudnya, ya mungkin kalau ada orang dapat video ini dipotong lagi di sini, ini pendeta macam apa mengajarkan jemaat dihormati Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau kita menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ya kau akan kuhormati. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya cari ayatnya dulu. Sebenarnya saya tidak mau khotbah tentang ini, tapi ya saya tiba-tiba aja ingat. Ya dan Tuhan berkata saudara, ya di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Baca bersama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini disampaikan firman Tuhan ya, buat keluarga Imam Eli ketika mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang tadinya aku sudah merencanakan, tadinya aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu itu akan tetap hidup di hadapanku sebab Tuhan berkenan. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya janji Tuhan itu bisa batal. Bukan dari Tuhan yang membatalkannya, tapi memang ada orang yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa menghormati aku, ya tolong tayangkan lagi ayatnya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nggak usah mencari penghormatan dari manusia saudara, karena penghormatan manusia itu juga bisa pret. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya nggak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa, karena penilaian orang tuh sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan itu nggak pernah salah saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita. Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita nggak perlu takut dengan semua prediksi di tahun 2025 akan terjadi apa, akan begini, akan begitu, akan begini. Stop.
Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan, saudara. Supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan, saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai. Baca bersama saudara, firman Tuhan berkata apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini, saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini, saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita, tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Nah, ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin, saudara. Ya, pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan. Tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya, maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini. Yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. Dia nggak akan pernah salah jalan dan tidak akan salah pilih. Ya. Lalu dikatakan di sana yang kedua, apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh, saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saudara, ya kita itu ayo kejar apa yang berkenan sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu dikatakan bahwa engkau akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucumu itu akan mewarisi bumi. Waktu kau hidup takut Tuhan. Ayo, apa sih kebahagiaan di hidup kita ini? Bahagia itu waktu kita takut Tuhan, bukan soal keadaanmu. Takut akan Tuhan, tetap hidup kudus bersama suami, anak-anak, doa bareng, libatkan Tuhan. Jangan waktu ekonomimu susah kau selingkuh cari orang lain. Nah, itu enggak takut Tuhan. Karena saudara, ada waktu time limit penderitaan di hidup ini ada.
Alkitab berjanji waktu kau hidup takut Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, bahagia bukan soal kaya. Karena banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak. Bahagia itu bicara tentang sikap hati. Waktu engkau mampu mensyukuri keadaanmu, itu bahagia. Saya pernah lewati waktu saya diusir dari rumah, saya nggak punya uang. Saya di kos-kosan cuci baju anak kos, abis ini nggak ada makanan. Saya bahagia, saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan aku harus mengalami ini, terima kasih Tuhan. Apakah saya bahagia? Bahagia. Karena saya mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, kelaparan, dalam penindasan. Saya bahagia. Karena saya bersyukur. Orang yang gak bahagia itu yang gak mampu bersyukur sekalipun kaya. Tapi kalau gak pernah bersyukur, marah-marah tiap hari, kau gak bahagia kau, karena kau tidak takut akan Tuhan. Ayo punya takut Tuhan, saudara. Ya, dan Tuhan berjanji, maka dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya tidak akan berkekurangan waktu kau hidup takut Tuhan. Tapi takut Tuhan itu harus diuji. Nggak bisa kita bilang, aku hari ini takut Tuhan, nanti di gereja ini takut Tuhan semua nih. Lagi otaknya klik ini sama firman, jadi iya, nanti keluar dari pintu gereja, mungkin 1 jam berikutnya masih takut Tuhan. Nggak tahu besok kalau udah mulai Senin, udah kembali ke aktivitas, banyak setan. Ya, lalu mulai masuk dalam pencobaan. Iya nih, saya nih takut Tuhan apa kagak ya, takut Tuhan apa kagak, Tuhan juga enggak lihat toh. Akhirnya kita mulai lagi berbuat sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kita akan dapatkan berikut kalau kita takut Tuhan, baca, Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow enggak saudara? Wow lo ayat ini. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan tuh jadi sahabat karibnya kita. Saya ini di hidup ini tidak punya sahabat karib. Saya punya banyak teman di sekeliling saya, tapi sahabat karib tidak ada. Saya baru menyadari ternyata sahabat karib saya itu yang nomor 1 Tuhan. Lebih dari suami malah. Ya, nomor 2 tuh suami. Karena kadang juga suami bisa mengecewakan kita, benar nggak ibu-ibu? Ya, kalau salah paham, ibu-ibu pengennya dibelai, suaminya ngorok, sakit hati nggak kita? Ya, kita nih bisa salah paham dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat karibmu, ada apapun datang sama Tuhan, nangis, curhat sama Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya Tuhan itu bergaul karib loh dengan orang yang takut akan Dia. Kita punya sahabat, karena sekarang ini sahabat karib juga nggak bisa dipercaya saudara ya, kalau manusia, hati-hati. Saudara jangan sering-sering curhat, walaupun itu saudara bilang bestie, pret. Ya, itu bestiku bu. Ya, lalu kau curhat sama dia tentang suamimu. Kau pikir dia pendengar yang baik, ternyata penyebar yang baik. Ya, baru kau cerita. Aku mau curhat dong masalah suami nih. Nggak ada orang loh yang aku kasih tahu, cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Oh iya. Sambil ngopi gimana? Iya, ya udah kita ketemu di kopi ini ya, soalnya panjang. Ini lagi siap-siap. Bestinya ini udah WA temen yang lain. Si ini mau curhat loh sama gua tentang suaminya. Tentang apa? Belum. Ntar ya, kalau dia udah cerita, gua cerita sama elu ya. Belum dicerita, belum cerita saudara, belum. Ya, begitu pergi di jalan, udah apa ceritanya? Tunggu, belum. Jadi jangan percaya manusia, karena manusia itu pasti mengecewakan. Siapapun, mau saudara, mau teman, siapapun. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat engkau percaya dan bersandar. Curhat sama Tuhan saja, amin. Ya, dikatakan di sana engkau Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akannya, dan
perjanjiannya, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada yang mau terjadi, Tuhan kasih tahu. Tuhan berjalan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun. Wow, enggak saudara? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, saudara? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saya pengen dulu kita baca. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ya, saya menyimpulkan dalam satu yang sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Baca bersama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut Tuhan? Benci kepada semua kejahatan, bohong, nipu, ya. Suami-suami jangan suka bohongi istri, istri-istri juga jangan suka bohongi suami. Tapi kata suami gini, tapi memang istri itu suka dibohongi ya, Bu. Ya, buktinya kita gendut, tanya suami, aku gendut gak? Enggak, cantik. Ya, padahal kita gendut, jangan terlalu percaya tuh mulut suami ya ibu-ibu. Cantik kok, cantik. Ya udah kau terus-terusin aja. Ya. Aku kelihatan tua enggak? Enggak, kamu cantik, kelihatan muda. Ya sebenarnya dianya menyenangkan, tapi ya kadang-kadang jadinya harus menipu juga. Apapun yang namanya nipu, bohong itu tidak baik saudara. Apalagi tipu orang, bohongi orang, utang tidak bayar ya. Utang tuh tidak usah dipikir, tapi amin. Jangan saudara, nanti hidupmu tidak diberkati. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci. Waktu semua ini ada dalam dirimu, tidak mungkin engkau akan mengalami tuaian besar di hidupmu. Ketika engkau mencintai kejahatan dan engkau sombong, congkak. Ya, banyak orang tuh sombong, minta dilayani, minta dihormati, minta diginiin, minta digituin. Ya, ini terjadi. Kita nggak usah bicara dalam skup yang besar. Dari rumah tangga sendiri dulu, suami istri. Ya, seringkali suami minta dilayani, minta dihargai. Kalau istri nggak ngerti, akhirnya berantem. Karena memang suami istri itu saudara, ini perbedaannya. Perempuan di atas 50 tahun itu hormon wanitanya, hormon estrogen itu turun. Tapi hormon testosteron, hormon laki-laki dalam wanita itu naik. Makanya perempuan di atas 50 tahun lebih perkasa. Ya, lebih suka, lebih tegas, lebih apa adanya. Kebalikan, laki-laki di atas umur 50 tahun, hormon laki-lakinya turun, tapi hormon perempuannya naik. Jadi laki-laki di atas 50 tahun tuh lebih perasa, lemah gemulai. Maunya, ya pokoknya banyak maunya lah. Jadi kita harus mengerti ini dari segi psikolog loh. Ini bukan saya ngomong, ini psikolog yang ngomong. Ya makanya bapak-bapak kalau udah di atas 50 tahun itu udah mulai, ya ketukar kita ketukar. Ya perempuan yang gini, nggak usah lah kayak gitu aja dipermasalahkan. Tapi bagi suami itu masalah. Nah kita harus tahu ini. Ya kita pergi sedikit agak lama udah di WA di mana cepet pulang. Aku kesepian. Dulu waktu muda dia nggak pernah kesepian. Tapi kebalik istri di atas 50 lebih suka bertualang pergi, ya melakukan apapun karena dia lebih perkasa saudara. Nah saya ini kebayang saya ini belum 50 aja udah perkasa saya. Suami saya belum 50 sudah slow orang Solo. Tapi saya yakin kalau kita takut Tuhan pasti adalah ya. Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Mau hormon berubah kayak apa, kembali ke firman. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, amin. Jangan dibentak-bentak istrinya, suaminya ya.
Istri juga harus menghormati suami supaya apapun yang terjadi tapi kita harus tahu. Nah, Alkitab berkata, ayo jangan sombong, jangan congkak ya. Dan tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yang terakhir saudara, karena waktunya hampir habis. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Buka bersama Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya minta para imam musik bersiap. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29, firman Tuhan berkata di sana, baca bersama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tolong berhenti di sini, saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit, habis nggak kita ini? Ya, kita tanah goyang aja 5 menit sudah hancur seluruh dunia ini. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga bergoncang, jatuh semua itu meteor-meteor saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ingat saudara, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini semua bisa digoncangkan. Apa yang gak bisa digoncangkan hari ini? Jabatanmu, kekayaanmu, hartamu. Lihat, saya baca kemarin di media kerugian-kerugian para artis itu saudara. Ya sampai triliunan, mereka punya rumah yang indah-indah, yang bagus-bagus itu hancur dengan api dalam semalam. Ya tidak ada yang bisa bertahan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Rumahmu hari ini bisa digoncang, bisnismu bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang. Apa yang tidak bisa digoncang? Semua bisa digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan. Lalu ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita diberi kasih karunia untuk kita boleh diterima menjadi anak Tuhan. Tapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Tapi Tuhan beri kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang, yang ada di sorga. Yang nanti kita semua akan masuk ke sana dan menikmati Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar menghormati Tuhan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan.